semua berdiri. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dengan tenang untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Angel. Silakan duduk semuanya. Ya, baik anak-anak, sebelumnya ibu mau cek dulu hari ini apakah hadir semua atau ada yang alfa atau sakit? Hadir semua. Oke, baik. Kalau semua hadir, maka kita mulai dengan pembelajaran kita ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau tanya dulu. Apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran kita yang kemarin? Ada yang masih ingat? Oke, friend. Ayo. kita belajar kemarin tentang tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Oke, kemarin kita belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ada lagi kemarin? Hijau. Membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Iya, kita kemarin membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Satu lagi, Angel. Pernapasan pada manusia. Iya, pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, gue mau tanya, apa yang dibutuhkan manusia untuk bernapas? Udara bersih atau kotor? Oksigen. Udara bersih atau yang disebut dengan Oksigen. kita membutuhkan oksigen atau udara bersih untuk bernapas. Dari mana kita mendapatkan udara bersih atau oksigen tersebut? Lingkungan yang bersih. Iya, lingkungan yang bersih. Dari mana lagi? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Kita. menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, anak-anak, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan? Kita semua. Kita semua bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, fokus pada pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini yang pertama, setelah membaca bacaan tentang hari menanam pohon, siswa dapat menjelaskan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat membuat kotak pikiran yang berisi informasi terkait bacaan hari menanam pohon dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca-baca tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Yang kelima, melalui teks bacaan hari menanam pohon, siswa dapat memberi contoh pelaksanaan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah membaca bacaan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di lingkungan. Yang ketujuh, siswa dapat menyebutkan contoh jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Yang kedelapan, siswa dapat melaporkan hasil wawancara tentang peran kegiatan ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menemukan informasi penting dalam teks dengan menjawab beberapa pertanyaan dan menyajikannya ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak, kira-kira siapa yang tahu apa itu informasi?
Rizky, informasi itu adalah berita. Siapa lagi yang bisa? Wilda? Informasi adalah pesan. Informasi itu merupakan pesan. Nah, anak-anak, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi penting dalam teks dapat ditemukan dengan cara bagaimana? Menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, informasi yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Siapa yang tahu apa itu peta pikiran? Coba Ella. Peta pikiran sama artinya dengan diagram. Iya, menurut Ella, peta pikiran itu sama artinya dengan diagram. Nah, anak-anak, peta pikiran itu dapat diartikan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ya. Yang sebelah kanan Ibu ini kelompok 1 ya, nanti diketuai oleh Ella. Yang sebelah kiri Ibu ini kelompok 2 yang diketuai oleh Rizky. Sekarang kalian boleh duduk dalam kelompok, rapatkan meja kalian di dalam kelompok. Ayo. Oke, baik anak-anak. Sekarang kalian akan membaca bacaan tentang hari menanam pohon. Bacaan tersebut ada di buku sifat yang sudah bagikan halaman 23. Kalian baca baik-baik dan pahami isi bacaan tersebut, lalu diskusikan dalam kelompok tentang informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut dengan menyelesaikan LKPD, beberapa soal yang ada dalam LKPD yang akan dibagikan ini ya. Diskusi dalam kelompok, kerjasama ya, sesuai dengan isi bacaan. Ya, baik, sekarang masing-masing kelompok baca dulu bacaannya, pahami isi bacaannya, lalu selesaikan beberapa soal yang ada dalam LKPD tersebut ya. Silakan kerja. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanya di gue. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Diskusikan bersama. Tulis nama kelompoknya ya. Pertama itu lengkapi dulu kalimat tanyanya. Berikut jawab pertanyaannya, kemudian sajikan ke dalam bentuk peta pikiran. Ya. Bisa orang tulis? Oke, baik anak-anak. Kalau sudah semua, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Sekarang diberi kesempatan kelompok 1 melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, siapa yang melakukan penanaman pohon? Yang melakukan penanaman pohon adalah Presiden. 2. Apa yang dilakukan Presiden? Yang dilakukan Presiden adalah menanam pohon. 3. Kapan Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon? Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon pada tanggal 26 November 2015. 4. Di mana Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon? Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. 5. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam ada berbagai jenis pohon, termasuk pohon yang buahnya
Ketiga, kapan Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon? Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon pada tanggal 26 November 2015. 4. Di mana Presiden melakukan kegiatan menanam pohon? Presiden melakukan kegiatan menanam pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. 5. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam adalah berbagai jenis pohon termasuk buahnya dimakan. 6. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon agar mendapat oksigen yang baik. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang masing-masing baca bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baca bacaan tersebut yang ada dalam buku siswa halaman 25. Setelah membaca, lalu kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan isi bacaan yang telah kalian baca tersebut. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, kamu selesaikan dalam LKPD yang akan Ibu bagikan ini ya. Ini baca dulu bacaannya, nanti sebentar kerja di dalam LKPD tersebut ya. Diskusikan bersama kelompok kalian tentang isi bacaan tersebut ya. Sekarang silakan baca dulu bacaannya ya. Baca dulu bacaannya baru kerja di dalam LKPD tersebut. Silakan. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami nanti tanya di gue. Jangan lupa tulis dengan nama kelompok ya. Kelompok 2 namanya siapa-siapa. Di sini juga sama. Kelompok 1 namanya siapa-siapa. Diskusikan bersama ya. Sudah semua? Sudah. Sudah minta ketua kelas kumpulkan pekerjaan teman gue. Kata meja nanti Ibu periksa dan memberikan nilai, memberikan catatan kalau jawabannya belum sempurna ya. Baik anak-anak, tadi setelah kamu membaca bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, sekarang aku mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa itu tanggung jawab? Rifandi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Iya, tanggung jawab itu merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Itu adalah pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, tanggung jawab itu merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama pada peserta didik, ya. Terus, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, tanggung jawab sebagai seorang individu itu terdiri dari beberapa jenis. Yaitu yang pertama apa? Tanggung jawab Tanggung jawab terhadap diri diri sendiri. terhadap diri sendiri. Yang kedua, Tanggung jawab terhadap keluarga. keluarga. Yang ketiga, Tanggung jawab terhadap masyarakat. yang keempat, Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. yang kelima. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Iya, itu adalah tanggung jawab sebagai individu ya. Ya, ada 5 jenis. Nah, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan kembali, kita lihat kembali bacaan tentang Hari Menanam Pohon, ya. Bacaan tentang Hari Menanam Pohon. Ayo, coba lihat kembali bacaannya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, dari bacaan tersebut, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat sesuai dengan isi bacaan tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat sesuai dengan isi bacaan tersebut? Ayo, Angel? Menanam pohon di lingkungan. Iya, menanam pohon di lingkungan, ya. Terus siapa lagi? Grace? Tidak boleh membakar hutan dan
menebang pohon sembarangan. Itu adalah contoh tanggung jawab sesuai dengan isi bacaan hari menanam pohon, ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang tampak pada gambar ini? Coba siapa yang bisa? Ada apa saja? Hilda? Meja, pot bunga, hiasan dinding. Iya, ada meja, ada pot bunga, ada hiasan dinding. Kira-kira apa bahan dasar untuk membuat benda-benda ini? Rifa? Kayu. Oke. Ada yang lain lagi? Grace? Bambu. Iya, terbuat dari kayu dan juga dari bambu. Nah, kira-kira kayu dan bambu ini bisa kita dapatkan di mana? Hutan. Bisa kita dapatkan di hutan. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk melestarikan hutan kita, ya. Nah, anak-anak, gambar ini merupakan contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami materi tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, sekarang Ibu minta kalian baca buku tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, ya. Baca bacaan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di buku siswa tersebut, halaman 31, ya. Masing-masing baca dan pahami isi bacaan tersebut. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian baca dan pahami isi bacaan tersebut, ya. Masing-masing baca. Baik anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, Ibu mau tanya, coba siapa yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Siapa yang bisa? Oke, Ella. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, oke, tepuk tangan untuk Ella. Jadi kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang tadi kita lihat di gambar itu tuh, nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu terdiri dari berbagai bidang usaha, yaitu yang pertama bidang agraris, berikutnya ada bidang Peternakan. ada bidang Perikanan. bidang pertambangan, bidang Perhutanan. Bidang perdagangan. Bidang perindustrian. Iya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan contoh jenis usaha di bidang agraris? Coba Ica. Yaitu usaha perkebunan kelapa sawit dan padi. Ya, contohnya usaha perkebunan kelapa sawit dan padi. Tepuk tangan untuk Ica. Siapa yang bisa menyebutkan contoh jenis usaha di bidang peternakan? Coba siapa yang bisa? Angel. Ternak sapi dan ayam. Contohnya ternak sapi dan ternak ayam. Tepuk tangan untuk Angel. Siapa yang bisa sebutkan lagi contoh jenis usaha di bidang perikanan? Genda? Yaitu ternak ikan lele dan tambak garam. Iya, misalnya ternak ikan lele dan tambak garam. Berikut di bidang pertambangan, siapa yang bisa sebutkan contohnya? Rivaldi. Yaitu usaha tambang emas dan minyak bumi. Ya, misalnya tambang emas dan minyak bumi. Yang berikut di bidang kehutanan, siapa yang bisa? Ayo, Grace. Yaitu usaha membuat mebel. Ya, contohnya usaha membuat bebek. Siapa yang bisa menyebutkan lagi contoh jenis usaha di bidang perdagangan? Yaitu jual beli ternak dan sembako. Jual beli ternak, jual beli sembako. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Grace. Contoh jenis usaha di bidang perindustrian, siapa yang bisa? Rizky? Yaitu industri obat-obatan dan industri kosmetik. Ya, contohnya industri obat-obatan dan industri kosmetik. Ya, baik. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Coba, Ibu minta kalian sebutkan gambar yang pertama, ya.
di bidang perikanan. Terus yang berikut, gambar yang keempat itu merupakan jenis kegiatan ekonomi di bidang apa, Richard? Kehutanan. Ya, di bidang kehutanan. Yang berikut, gambar yang kelima itu merupakan contoh jenis kegiatan ekonomi di bidang apa ya? Perindustrian. Ya, di bidang perindustrian. Ya, yang terakhir, gambar yang terakhir itu Wilda, menurut Wilda itu merupakan jenis kegiatan ekonomi di bidang apa? Peternakan. Ya, di bidang peternakan. Tepuk tangan untuk semua. Baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan wawancara. Ya, kita akan melakukan wawancara untuk mengetahui peran kegiatan ekonomi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu sebelumnya ibu tentukan dulu ya. Ibu tentukan dulu 2 orang yang akan kalian wawancarai sebentar ya. Sebentar nanti Rizky berperan sebagai penjual ikan dan Richard berperan sebagai peternak ayam ya. Jadi nanti sebentar kelompok 1 ya, kelompoknya Ella akan mewawancarai penjual ikan. Terus sebentar kelompok 2, kelompoknya Rizky akan mewawancarai peternak ayam. Nah, itu bicara. Nah, kalau begitu sekarang kita berdiskusi bersama ya dalam kelompok ya, kalian diskusi bersama dalam kelompok untuk membuat pertanyaan wawancara ya. Jadi sebentar masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk menyusun pertanyaan. Menyusun pertanyaan wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi tentang yang pertama, jenis usaha yang dilakukan. Jadi kalau kita mau mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang, kira-kira kalimat tanya yang tepat itu bagaimana? Sebenarnya kita tanya apa supaya kita bisa mendapatkan informasi tentang jenis usaha yang dilakukan. Mengerti? Iya. Nomor 2, informasi yang akan kita dapat tentang hasil dari jenis usaha yang dilakukan. Kalau kita mau mengetahui tentang hasil dari jenis usaha yang dilakukan, kira-kira kalimat pertanyaan itu seperti apa? Nah, sekarang masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyusun pertanyaan wawancara tersebut ya. Bisa toh? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerja di dalam LKPD yang dibagikan ya. Masing-masing kelompok berdiskusi bersama ya. Yang di lembar ini. Ya, jadi nanti ini tulis nama kelompok kalian. Berikut ini wawancaranya, pertanyaan wawancaranya. Ya. Di belakang ini nanti ada laporan hasil wawancaranya. Betul? Kelompok 2, ya. Ini KPD-nya, tulis nanti nama kelompoknya. Nah, di sini kalian bisa kerja diskusi bersama untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut ya. Oke, silakan. Diskusi bersama ya. Diskusi bersama. Pilih 1 orang untuk menulisnya ya. Boleh ketua kelompoknya atau boleh pilih salah satu teman yang hurufnya mungkin bagus untuk menulisnya. Silakan, jangan lupa tulis namanya ya. Kelompok 1 nama anggotanya siapa, kelompok 2 nama anggota kelompoknya siapa ya. Tulis. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami kita tanya ke Ibu ya. Nah, ya pertanyaan nomor 4, ya sudah nomor yang keempat, ya lanjut. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan wawancara, ya. Kalau pertanyaannya sudah habis, sudah susun habis, Ibu lihat dulu mana pertanyaannya. Oke. Mana? Ya, oke. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan wawancara ya. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan kelompok 1 untuk melakukan wawancara terhadap Rizky yang berperan sebagai penjual ikan. Baik, sekarang silakan kelompok 1 maju.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf, kami mengganggu waktu Bapak. Bolehkah kami mewawancarai Bapak? Tentu saja boleh. Kegiatan apa yang Bapak lakukan di sini? Menjual ikan. Apa yang dapat dihasilkan dari menjual ikan? Hasil menjual ikan berupa uang. Nah, Apa manfaat dari hasil penjualan ikan tersebut? uang yang saya peroleh untuk digunakan kebutuhan saya dan keluarga. Dari mana Bapak mendapatkan ikan-ikan tersebut? Saya membeli di nelayan. Apa keterampilan khusus yang dibutuhkan Bapak untuk menjual ikan? Tidak ada keterampilan. Mungkin harus pandai mengambil hati pembeli. Apa kendala yang Bapak hadapi selama menjalankan usaha ini? Modal yang kurang. Ketika harga ikan mahal, maka penghasilan maka akan kurang. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami wawancara. Sama-sama. Kami permisi dulu, Pak. Silakan. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk dan diskusikan bersama kelompok kalian lagi untuk menuliskan hasil wawancara kalian dalam bentuk laporan sederhana ya. Tuliskan laporan hasil wawancara kalian dalam LKPD yang sudah siapkan ya. Baik, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mewawancarai peternak ayam. Sekarang kelompok 2 maju dan yang berperan sebagai peternak ayam silakan maju. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf, kami telah mengganggu waktu Bapak. Bolehkah kami mewawancarai Bapak? Tentu saja boleh. Kegiatan apa yang Bapak lakukan di sini? Saya peternak ayam. Apa yang dapat dihasilkan dari ternak ayam? Hasilnya uang. Apa manfaat dari hasil penjualan ayam tersebut? Uang yang saya peroleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami wawancara. Sama-sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kelompok 2 diskusikan bersama dalam kelompok untuk menuliskan laporan hasil wawancara kalian tadi dalam LKPD yang dibagikannya. Silakan berdiskusi bersama untuk menuliskan laporan hasil wawancara kalian tadi terhadap peternak ayam ya. Jangan lupa tulis di nama kelompok. Tempatnya di mana? Ya. Berikut kelompok 2, silakan. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok ya untuk melaporkan atau membacakan laporan hasil wawancara kalian ya. Kesempatan pertama Ibu berikan kepada kelompok 1 ya. Yang bertugas untuk membacakan silakan maju, bacakan laporan hasil wawancara kalian yang sudah kamu tulis. Oke, baik, maju ke depan. Ibu guru dan teman-teman, saya akan melaporkan hasil wawancara kelompok 1. Topik wawancara, pedagang ikan. Tujuan wawancara, mengetahui peran kegiatan ekonomi dalam penyejahteraan kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat wawancara. Hari tanggal Rabu 8 September 2021. Waktu pukul 9 sampai selesai. Tempat TPI Maumere. Hasil wawancara. Narasumber Pak Kristi. Pewawancara siswa SD kelas 5 Sapan Jawa. Teks wawancara. Pewawancara. Selamat pagi Pak, maaf mengganggu Bapak.
kami wawancarai. Narasumber sama-sama. Itu laporan hasil wawancara kelompok 1. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke tempat duduk. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang bertugas maju ke depan untuk pembacaannya. Ibu guru dan teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Laporan hasil wawancara kelompok 2. Topik wawancara: peternak ayam. Tujuan wawancara: mengetahui peran kegiatan ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat wawancara: hari tanggal Rabu 8 September 2021. Waktu pukul 9 sampai selesai. Tempat Poloa. Hasil wawancara: narasumber Pak Rijal. Wawancara: siswa kelas 5 SD Sapun Jawa. Teks wawancara. Wawancara: selamat pagi Pak, maaf Kak mengganggu waktu Bapak. Kami boleh wawancarai Bapak? Selamat pagi, tentu saja boleh. Wawancara: kegiatan apa yang Bapak lakukan di sini? Narasumber: saya beternak ayam benak. Wawancara: apa yang dapat dihasilkan dari beternak ayam? Narasumber: hasil penjual berupa uang nak. Wawancara: apa manfaat dari hasil penjual ayam tersebut? Narasumber: uang yang saya peroleh digunakan untuk kebutuhan saya dan keluarga, seperti membeli beras dan bayar uang sekolah anak. Wawancara: dari mana Bapak mendapatkan ayam tersebut? Narasumber: usaha ternak ayam ini merupakan warisan orang tua. Wawancara: apa keterampilan khusus yang dibutuhkan Bapak untuk beternak ayam? Narasumber: keterampilan dalam menjaga kesehatan ayam. Wawancara: apa kendala yang Bapak hadapi selama menjalankan usaha ini? Narasumber: apabila ayam terserang flu, maka jumlah pembeli sepi. Wawancara: baik Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Narasumber: sama-sama. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan di atas, kami dapat jelaskan sebagai berikut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Rijal yaitu menjual ayam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, baik anak-anak. Dalam rangka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada sepanjang hari ini, siapa yang masih ingat kira-kira materi pembelajaran yang kita pelajari tadi itu tentang apa saja? Coba ya. Informasi penting. Ya, menemukan informasi penting apa lagi? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, tanggung jawab terhadap warga masyarakat. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan itu adalah materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi penting dalam teks dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai isi bacaan dengan menggunakan kata tanya. Informasi yang diperoleh itu dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat diartikan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, anak-anak, tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu merupakan tugas dan kewajiban ya, merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kedudukannya
sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab setiap individu terdiri dari beberapa jenis. Ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Ya, yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi tadi kita belajar tentang kegiatan ekonomi, toh. Nah, kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Tadi seperti kita sudah wawancara penjual ikan, ada peternak ayam, mereka melakukan kegiatan itu, hasil dari kegiatan itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan terdiri dari berbagai bidang usaha, yaitu yang pertama usaha di bidang agraris, di bidang peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perdagangan, dan perindustrian. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, Linda. Ibu, apakah belajar dengan rajin itu merupakan tanggung jawab? Iya, belajar dengan rajin itu merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa itu? Pada diri sendiri, ya. Supaya rajin, supaya pintar, ya. Supaya dapat juara, ya harus rajin belajar. Bapak sudah kasih kita uang jajan setiap pagi, ya Pak? Sudah kasih kita seragam, kasih kita hadiah kalau kita juara, maka tanggung jawab kita harus rajin belajar. Ada yang lain lagi mungkin mau bertanya? Angel? Ibu, apakah tenun ikan merupakan kegiatan ekonomi? Iya. Apakah tenun ikan itu merupakan kegiatan ekonomi? Jawabannya adalah ya. Kegiatan tenun ikan itu merupakan kegiatan ekonomi. Jadi kita lihat kalau kita pergi ke pasar dan orang jual sarung, itu kan merupakan hasil kerja dari ibu-ibu atau dari mama-mama kita, toh. Lalu mereka menjualnya ke pasar, uang yang didapat dari hasil menjual sarung tadi beli beras, beli kasih kita mungkin permainan contoh, atau uang itu diberikan kepada kita untuk bayar iuran komite. Itu merupakan kegiatan ekonomi. Mungkin ada yang lain lagi mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti ibu merasa kalian sudah paham tentang materi pembelajaran kita. Sudah mengerti belum? Sudah. Kalau sudah, supaya ibu bisa mengetahui pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita, sekarang ibu akan bagikan soal-soal evaluasi, ya. Kalian akan kerja soal-soal, berapa soal? Sekarang akan bagikan. Nanti kalian baca dan pahami baik-baik soalnya, ya. Baca dan pahami, lalu pilihlah jawaban A, B, C atau D yang tepat, ya. Dan cara langsung melingkari, jawaban yang tepat itu harus kalian langsung lingkar di lembaran yang ibu kasih, ya. Dikasih lingkar. Misalnya kalau friend nomor 1 pilih B, langsung lingkar di option B, ya. Silakan kerja. Ini kita kerja masing-masing, ya, bukan diskusi kelompok, ya, kerja masing-masing, ya. Silakan baca dan kerja. Ya, lanjut. Ya. Baca baik-baik, ya. Sudah semua, Pak? Sudah. Baik, kalau sudah, ibu minta ketua kelas tolong kumpulkan pekerjaan teman-teman, ya. Nanti ibu akan periksa, ibu berikan nilai dari hasil pekerjaan kalian. Ya, kumpulkan dulu, ya.
kegiatan pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu berharap kalian pulang belajar di rumah ya. Ibu sudah kasih kamu buku, sudah bagikan kalian buku, kalian bawa pulang itu di rumah harus belajar lagi ya. Ya. Oke, kalau begitu sekarang masing-masing rapikan alat tulis kalian, simpan di dalam tas masing-masing ya. Ya, masing-masing simpan dengan baik-baik, rapikan dalam tas, simpan di tas masing-masing. Ya, oke. Kalau sudah, sekarang Ibu minta Rizky. Sebelum kita pulang, Ibu minta Rizky memimpin kita dalam doa dulu ya. Oke, baik. Sekarang kita semua berdiri. Rizky memimpin kita dalam doa ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. atas nama Bapa, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa langsung ke rumah, jangan bermain di jalan ya. ya. Baik anak-anak, selamat siang anak-anak. Selamat